Kita ketemu lagi di pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak tentang masih di bab 3, yaitu tentang akhlak tercela, menghindari sikap tercela, ananiah, putus asa, ghadab dan tamak. Pada pembelajaran kali ini diawali dengan kita sama-sama membacakan doa untuk mulai pembelajaran seperti biasa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Ananiah, putus asa, ghadab dan tamak. Pada pembelajaran kali ini, di samping nanti kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok untuk sama-sama berdiskusi dan memecahkan masalah sambil melihat apa itu ananiah, apa itu sifat tamak, apa itu sifat sikap putus asa, dan apa itu sikap ghadab atau pemarah. Nanti kalian dibagi menjadi 4 kelompok untuk memecahkan masalah, melihat dan menganalisa masing-masing sikap yang tercela di 4 sikap yang tadi. Tapi sebelum itu nanti kita akan melihat apa sih sebenarnya sikap putus asa, sikap ananiah, terus sikap tamak dan ghadab itu.
lihat di tayangan YouTube nanti yang akan kalian lihat. Mulai. Perhatikan baik-baik. Sifat Anania, putus asa, godok dan tamak. Kalian perhatikan dan kalian simak. Nanti ketika diskusi kita Anania cegah disebut egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Jadi kita harus menjauhi perilaku sifat Anania ini karena tidak sesuai dari ajaran Islam. Anania sifat yang sangat tercela dan Anania juga termasuk penyakit hati apabila kita memberikan perkembangan menjadi sombong, iri, takabur. Anania berarti sifat tercela, mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain. Dampak negatifnya dapat menimbulkan kesawaan orang lain, merusak hubungan persaudaraan, memutuskan hubungan silaturahmi, dijauhi dalam pergaulan dan dikecilkan orang lain. 1. Cara menghindari sifat Anania. 1. Sadar bahwa Anania akan membahayakan untuk diri sendiri dan orang lain. 2. Memperkuat keinginan kepada Allah Subhanahu. 3. Menyadari bahwa manusia mempunyai hak dan martabat yang sama. Itu hasil diskusi kelompok 1. Kelompok 2. Saya sifat tercela yang menunjukkan keadaan orang yang selalu mengeluh dan lebih sering melamun karena usahanya yang gagal. Dampak negatif dari sikap putus asa, bermalas-malasan dalam mengerjakan satu usaha, tidak bersemangat dan tampak murung dan tidak gairah lagi untuk mengerjakan usaha yang gagal, mudah terpancing emosinya saat diajak bicara. Sikap putus asa, bermalas-malasan dalam mengerjakan satu usaha. Kebanyakan orang yang gagal tidak menyadari betapa dekatnya dia pada titik sukses. Saat itu juga dia menyerah. Ya, untuk kelompok 2 tentang asa hasil diskusinya. Kelompok 3. Saya dari kelompok 3 akan menceritakan tentang sifat kodok atau kemarah. Berikut terdapat sifat kodok ialah memarahi orang tua tentang kita berikan sesuatu karena kondisi ekonominya, lalu memarahi teman karena masalah sepele. Yang egois, sabar mengandung dari manusia. Jadi kita harus hilangkan perilaku bodoh seperti itu karena dampaknya akan menimbulkan egoisan, kemusuhan dan pertengkaran. Nah karena itu kita sebagai manusia jangan saling memarahi. Sekian dari kelompok tidak selanjutnya berkata.
Sifat tercela, yaitu anania, yang disebut juga egois, yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri, meremehkan orang lain. Perilaku anania ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan agar kita selalu tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sikap anania itu bukan sikap seorang muslim. Sikap ego itu bukan sikap seorang muslim. Seorang muslim itu harus bersikap tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan bertolong menolong di dalam keburukan. Itu makanya kita tidak diperbolehkan untuk mempunyai sifat egoistis atau anania. Yang kedua adalah sifat putus asa. Putus asa itu adalah perilaku yang merasa bahwa dirinya gagal dalam meraih suatu harapan atau cita-cita. Kalau sudah merasa putus asa atau gagal dalam meraih sesuatu, maka itu akan menimbulkan putus asa dan harapan, bahwa harapannya tidak bisa dicapai. Nah, ketika dia merasa harapannya tidak bisa dicapai, maka dia akan merasa jauh dari rahmat Allah. Orang yang putus asa itu ciri-cirinya adalah orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, siapa yang mau bersyukur kepadaku, maka aku akan menambah nikmatku, dan barang siapa yang tidak mau atau membohongi nikmatku, maka Allah akan mengazab orang yang khianat terhadap nikmat Allah. Itu orang yang punya sikap putus asa. Jadi orang yang sikap putus asa itu sama dengan tidak mempercayai dengan adanya Allah, tidak mempercayai adanya rahmat Allah, bahwa rahmat Allah akan selalu turun terhadap orang yang selalu punya sikap optimis. Bukan tidak bisa, tapi saya belum bisa. Awas ya, orang yang putus asa itu ketika orang bicara saya tidak bisa, bukan tidak bisa, tapi belum bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tadi tidak mau berusaha. Tapi kalau kalian punya prinsip saya belum bisa, maka saya akan selalu berusaha untuk mencapai bisa yang tadi. Itu makanya tidak diperbolehkan untuk putus asa. Yang ketiga adalah ghadab, pemarah. Orang yang pemarah itu memiliki kecenderungan tidak dapat mengontrol dirinya. Orang yang pemarah itu ciri dari orang yang tidak muttaqin, orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Ketika marah, orang ketika marah maka sudah lupa segalanya. Orang ketika marah maka ilmu pengetahuannya hilang sama sekali. Makanya kalau ada yang punya marah, punya sifat pemarah yang tadi, dekat dengan penyakit hati. Kalau sudah dekat dengan penyakit hati, maka penyakit yang ditimbulkan di dunia diantaranya adalah penyakit darah tinggi, karena
selalu marah-marah. Orang yang selalu marah-marah, maka penyakitnya adalah darah tinggi. Kalau sudah darah tinggi, maka penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit stroke ketika masuk ke dalam saraf manusia. Maka marah itu adanya di dalam hati, penyakit itu adanya di dalam hati. Penyakit yang ada di dalam hati pemarah itu harus dihilangkan. Itu ya. Yang terakhir adalah tamak. Apa tamak itu? Serakah. Kata Rasulullah, orang yang tamak atau serakah itu digambarkan oleh Rasulullah adalah orang yang haus hendak minum air, yaitu air laut. Orang yang haus dan hendak meminum air laut itu orang yang serakah, orang yang tamak. Semuanya ingin diraih, semuanya pengen. Ini pengen, pokoknya serakah. Kalau sudah serakah, maka timbul menghalalkan segala cara. Awas ya, makanya tidak boleh serakah. Kalau sudah serakah, maka timbul ingin mengambil hak orang lain. Itu orang yang serakah. Jadi orang yang serakah digambarkan oleh Rasulullah adalah orang yang haus, orang yang ingin minum, tapi ingin minum air laut. Digambarkan oleh Rasulullah, dia tidak akan habis ketika kita mempunyai sifat yang serakah. Maka oleh karena itu, untuk menghindari akhlak tercela, dianjurkan pembelajaran kali ini saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan setelah kalian mempelajari tentang bab 4 tentang akhlak yang tercela, baik itu anania, terus putus asa, ghadab dan tamak, mudah-mudahan itu jadi pelajaran buat kalian di masa yang akan datang supaya tidak mempunyai sifat-sifat yang tercela. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terakhir. Doa untuk penutup belajar. Boleh.